Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu dengan saya di video copywriting toko online full version. Jika Anda pernah nonton saya di Bosminar copywriting copywriting toko online, itu adalah edisi gratis dan edisi singkat. Nah, di video kali ini Anda akan belajar tentang copywriting toko online secara full version. Artinya full. Saya akan mengungkap buka-bukaan semuanya, nggak ada yang tutup-tutupi. Full version sampai saya membuat 6 series ya, 6 paket video. Semoga dengan 6 video ini bisa membantu Anda supaya Anda bisa membuat copywriting yang bisa bikin orang ngiler pengen beli produk Anda. Gitu ya. Anda boleh nonton video ini, ada 6 paket video yang saya sediakan untuk Anda yang total membahas tentang copywriting toko online. Dan Anda harus nonton satu-satu ya. Jadi yang ke-1, baru yang kedua, yang ketiga, 4 dan seterusnya sampai 6. Karena ya semuanya berhubungan. Dan mudah-mudahan juga Anda paham ya. Kalau loncat-loncat ya Anda ada yang kelewat. Ya, boleh aja sih, cuma ada yang kelewat. Saran saya Anda tonton dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sambil praktekkan. Oke? Jadi kalau Anda sudah pernah nonton saya copywriting toko online edisi Bosminar waktu itu yang gratisan, itu adalah versi singkatnya dan ini adalah versi fullnya. Oke? Kalau Anda belum pernah nonton yang versi gratisnya, Anda boleh nonton versi gratisnya. Silakan ketik bit.ly/rekaman Bosminar copy 1. Nanti saya kasih linknya kepada Anda ya. Ini adalah full versionnya. Silakan Anda catat kalau ada yang penting, dan Anda boleh simak saya. Dan jangan lupa untuk praktek, tanpa tapi, tanpa nanti. Oke, di video ini adalah paket pertama, series pertama yang harus Anda tonton. Apa yang akan Anda pelajari di series pertama ini? Sebelum kita panjang lebar membahas tentang copywriting, ini yang penting adalah apa itu copywriting. Nah, saya tidak akan membahas tentang secara jelimet, saya hanya akan membahas secara sederhana supaya Anda paham dan Anda bisa mengaplikasikannya dalam bisnis Anda. Copywriting itu apa? Copywriting itu ya sederhananya adalah teknik menulis. Ya, bahkan ini sering digunakan oleh para pembuat berita, terus blogger ya, dia menggunakan teknik-teknik copywriting. Nah, dalam jualan, terutama di toko online, copywriting juga sangat digunakan untuk penawaran, gitu ya. Jadi, ya secara sederhana saya artikan adalah copywriting ini adalah teknik menulis sebuah penawaran, ya. Ya, penawaran yang seperti apa? Ya, penawaran yang bikin orang pengen beli, ya. Kita persuasif mereka, kita goda mereka, gitu istilahnya ya. Kita goda audiens Anda, kita goda audiens kita untuk membeli produk kita. Gitu ya, menggunakan kalimat-kalimat yang sulit tolak, kalimat-kalimat yang bikin orang mau beli. Nah, itu tugasnya copywriting. Paham ya sampai situ ya? Secara sungguhannya, secara detailnya copywriting itu apa? Anda silahkan Google, cari, itu banyak banget tentang copywriting, yang membahas copywriting. Ya, hanya sederhananya seperti yang saya tadi bilang. Oke. Kemudian untuk apa copywriting? Ya seperti yang saya tadi bilang, copywriting itu untuk menggiring calon pembeli, menggiring leads atau menggiring prospek supaya mau membeli. Dan copywriting ini salah satu senjata orang supaya mau membeli produk Anda. Pernah saya bilang bahwa kesuksesan toko online adalah karena 2 hal. Pertama, Anda mendatangkan pengunjung ke toko online Anda. Setelah itu namanya traffic ya. Anda bisa pakai Facebook Ad, bisa pakai Facebook personal, bisa pakai Twitter, email, dan seterusnya. Setelah mereka berkunjung ke toko online Anda, traffic creation, Anda perlu merubah pengunjung toko online Anda menjadi pembeli. Nah, merubah menjadi pembelinya ini Anda memerlukan teknik copywriting. Ya, nggak cuma copywriting, Anda juga perlu foto, visual yang bagus ya. Penawaran yang bagus, terus harganya juga yang pas. Cuma dijembatani oleh copywriting, ya, kalimat-kalimat yang bikin orang semakin ngeh bahwa produk Anda ini ya layak dibeli, ya, dan layak segera dieksekusi untuk dibeli, gitu ya. Itu menggunakan copywriting. Jadi untuk apa? Ya untuk menggiring orang supaya mau beli produk Anda. Oke. Kita lihat pola ini bahwa seperti yang saya bilang berkali-kali bahwa Anda harus tahu target market Anda, yang kemudian target market ini Anda jadikan traffic. Ya, traffic ya supaya berkunjung ke halaman penjualan atau toko online Anda. Ini Anda bisa menggunakan Facebook Ads, bisa menggunakan SEO, bisa menggunakan apapun.
Intinya Anda mendatangkan target market masuk ke toko online Anda, ini traffic ya. Setelah itu olah mereka supaya mau beli. Nah, mengolahnya mereka supaya mau beli, Anda memerlukan teknik copywriting salah satunya. Oke, paham ya? Nah, ya setelah itu laris. Jadi copywriting ini salah satu teknik yang penting untuk mengkonversi orang mau beli produk Anda. Bahkan nih, dalam traffic juga Anda memerlukan copywriting yang mengajak target market Anda supaya mau masuk ke toko online Anda. Setelah mereka berada di toko online Anda, olah juga dengan copywriting supaya mereka mau beli produk Anda. Paham ya? Oke, nah kita juga lihat ini polanya. Target market Anda digiring menjadi traffic untuk masuk ke halaman penjualan Anda dan juga untuk masuk ke database Anda, ya, email, BBM, line ads sama aja. Dan ini juga memerlukan copywriting. Target market Anda diolah supaya mereka mau masuk ke toko online Anda dengan copywriting, ajakannya ya. Jadi dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka mau mengklik toko online Anda. Nah, dan Anda juga memerlukan copywriting yang membuat orang tuh mau memberikan database-nya, mau menjadi list email Anda, menjadi kontak BBM, dan jadi line ad Anda, follower line ad Anda. Nah, itu butuh banget ilmu copywriting. Nah, setelah itu, ya setelah mereka masuk ke halaman penjualan Anda, ya atau mereka juga sudah menjadi kontak email Anda, ya Anda harus mengolah mereka supaya mau beli. Mengolahnya balik lagi menggunakan copywriting salah satunya, ya. Ya tentu copywriting juga harus dikawinkan dengan visualnya yang pas, ya, bagus, penawaran juga yang bagus, harganya juga yang bagus, dan target marketnya yang tertarget, ya. Percuma Anda mengcopywriting ya mempersuasif orang tapi ternyata bukan target market, percuma, ya. Nah, ini ujung-ujungnya laris. Ini semua harus Anda kuasai, ya, salah satunya copywriting, ya. Ini tentu untuk sampai laris dan mereka puas, brand Anda terbangun juga, ya Anda perlu dengan ilmu yang namanya copywriting. Oke, di video kali ini serial copywriting full version edisi pertama, paket pertama atau series pertama. Apa yang akan Anda pelajari di series pertama ini ya? Yang akan Anda pelajari di series pertama ini adalah Anda harus mengetahui target marketnya. Ini penting. Jadi jurus pertama supaya Anda menguasai copywriting, Anda harus ketahui dulu target marketnya. Ini jurus pertama dan paling penting. Oke. Nah, jadi sebelum Anda membuat copywriting, ya Anda harus tahu dulu target market Anda ini siapa, yang mau beli produk Anda ini siapa. Nah, untuk apa Anda tahu target market? Nah, dalam copywriting, kalau Anda tahu target market Anda siapa, maka Anda bisa menentukan panggilan. Ya, panggilannya kayak misalnya Anda, kamu, atau uhti, boys, girls, sis, kak, bro. Nah, ya, Anda tahu panggilannya apa. Nah, sesuaikan dengan target market. Jangan sampai target marketnya anak muda, Anda panggilnya Anda. Nah, itu kan terlalu ini ya. Misalnya produk Anda fashion dan target marketnya anak muda, terus Anda panggil Anda. Sementara behavior mereka tuh gaul. Terus Anda panggil Anda. Wah, itu nggak cocok. Ya, mereka bilang, "Ini siapa lu?" Ya kan? Jadi nggak nyambung. Nah, makanya Anda harus pelajari siapa target market Anda. Anda harus tahu banget. Nah, kalau produk fashion dan gaul gitu, target marketnya anak muda, ya mungkin Anda bisa panggil bro atau girls atau boys atau kalau sis gun itu udah biasa ya, pakai kata-kata yang lain. Atau kamu mungkin bisa. Atau you, lo, man. Nah, banyak ya. Nah, ini Anda harus tahu target market. Yang kedua, Anda menentukan gaya bahasa. Nah, gaya bahasanya juga sesuaikan dengan target market Anda. Nah, misalnya Anda kalau target marketnya anak gaul banget, ya bisa mungkin lo gue misalnya gitu ya. Tapi lo gue terlalu ini ya, terlalu gaya banget gitu ya. Saya saranin nggak usah deh, nggak usah pakai lo gue. Gaya bahasanya sesuaikan dengan target market Anda. Anda bisa lihat di hotglass.co.id. Saya menyesuaikan gaya bahasa saya dengan target market. Nah, target market saya ini cewek, dan cewek itu greget, apa ya? Mereka tuh gemesin gitu ya. Dan target market saya ini anak muda cewek, dan mereka itu gemesin. Makanya di copywritingnya saya membuat bahasa-bahasanya yang menyesuaikan dengan dunia mereka. Ya. Sampai-sampai saya memasukkan ada keuntungan yang didapat, saya tulis di halaman toko online saya. Keuntungan yang mereka dapat untuk membeli kacamata saya ada 7, misalnya 1 apa, 2 apa, 3 4. Yang ke-7 adalah didoain masuk surga.
Nah, itu sebenarnya menyesuaikan gaya bahasa aja supaya gregetan yang baca. Kenapa? Karena sesuai target marketnya cewek dan anak muda. Ya. Jadi kalau target marketnya udah tua, kalau baca gitu kan ngeri juga ya, mereka males. Kenapa saya membuat di copywriting toko online saya di bawahnya ada tulisan didoain masuk surga. Keuntungan yang Anda dapat yang ketujuh adalah didoain masuk surga. Nah, itu di toko online saya di hotglass.co.id. Kenapa saya masukin itu? Ya karena saya menyesuaikan gaya bahasa saya dengan target market saya. Ya. Bahkan di dalam NLP, NLP itu adalah Neuro Language Program. Ini adalah bahasa pikiran. Bahwa ada yang namanya passing leading. Nah, passing leading itu leading ini artinya adalah melead ya, mengajak orang untuk mau mengikuti apa perintah kita. Nah, sebelum leading ya kita passing dulu. Jadi passing leading. Nah, sebelum leading kita passing dulu. Passing itu kita intinya menyamakan dengan lawan bicara. Itu kalau berhadapan. Intinya kita menyamakan dulu apa aja, kita sama-samain. Sehingga terjadi kenyamanan dan orang lawan bicara kita merasa, oh ini gue banget nih, oh nyambung banget nih. Nah, setelah gitu baru kita leading, kita ajak sesuai keinginan kita ajak kemanapun yang kita mau. Nah, di copywriting pun seperti itu ya, kita buat passing dulu, kita sama-samakan dulu dengan target market kita ya. Anda juga membuat persamaan dengan target market Anda supaya target market Anda ini ketika baca merasakan ada banyak hal yang sama ya, merasakan kok gue banget sih gitu, nyambung. Nah, setelah gitu Anda leading dengan ya suruh beli gitu. Jadi nyambung kalau udah gitu ya. Tingkat konversinya lebih bagus dan bisa membuat laris. Nah, gitu ya. Paham ya? Kalau nggak paham Anda boleh minum aqua sebanyak-banyaknya sambil dengerin suara saya yang merdu. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah Anda tahu target market Anda siapa, Anda bisa menentukan topik yang pas. Ini kalau Anda bisa membuat artikel di Facebook atau Anda membuat copywriting di Facebook yang menggiring orang. Misalnya Anda akan menggiring audiens Anda untuk mengklik toko online Anda awalnya membuat cerita dulu deh misalnya. Nah, ceritanya ini apa? Nah, ini ceritanya topiknya harus pas dengan target market. Target market nih misalnya ibu-ibu ya, dia punya anak ya, Anda membahas tentang dunia parenting gitu ya. Dan kebetulan Anda menjual produk-produk bayi misalnya. Nah, Anda bahas tentang parenting, bahas tentang cara mengurus anak, cara apa-apa gitu. Topiknya pas karena target market Anda pas. Panggilannya pun, ini seperti yang saya bilang, panggilannya pun bisa pas. Panggilnya Bunda. Halo Bunda, apa kabar pagi ini misalnya gitu ya. Atau Umi atau apalagi Momi gitu ya. Banyak panggilannya. Nah, Anda bisa menentukan topik yang pas karena Anda tahu target market Anda siapa. Oke, sekian video series pertama tentang copywriting toko online ini. Kita ketemu lagi di video kedua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kedua.